kawan. Yeay, betul. Game ketiga. Best of one. Rakisena versus Gepek. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin tambahan? Gepek apabila mendapatkan poin ini akan semakin kokoh lagi dia berada di puncak. Tapi Rakisena apabila kehilangan poin atau mendapatkan poin, setidaknya ada satu pergerakan dari standing yang cukup baik harusnya bisa mereka dapatkan di minggu yang keempat di hari yang pertama ini. Benar. Ini gimana caranya Arkisana bisa memecahkan telur ya kekalahan dari geng Kapak tentunya. Tapi geng Kapak juga mereka harus mempertahankan kemenangan mereka di posisi standing tentunya menjadi peringkat pertama. Yo, Apalagi ini udah minggu keempat Pak Pulung. Yap, benar sekali. Eder langsung ke purple buff. Jeng. Link lakukan hal yang sama pula. Iya pasti ya. Pasti. Pasti. Apalagi ini Link menurut aku ya, yang paling penting ada purple buffnya Link nih jangan sampai ke Objektif utama itu. udah nggak boleh kecolong sih, tapi Violence udah dipukul mundur sama Fredo, dipukul sampai dia harus recall balik ke rumahnya. Dan bahkan kali ini dengan adanya pergerakan dari Fredo Kitty, udah pasti RQ mereka nggak akan bisa ngeharas ke arah purple buff dari seorang Link nanti. Psycho udah pakai sprint dan sekarang udah Sakit langsung di lu. freeze saja. Ketemu Lilia tuh di mid early-nya sih Iyalah. menangis. Itu makanya gimana babysitnya aja sih biar Psycho-nya tetap bisa farming, apalagi kalau kita ngomongin soal ini early game-nya kan Ando udah dapetin level yang kedua aja udah bisa ngacak-ngacak dengan cepat. Dengan levelnya dia yang nanti makin lebih cepat ke arah 4, Black Shoes-nya akan mengancam tentunya bagi Psycho yang kita tahu Psycho sangat membutuhkan sekali mana pool di awal game. Di bawah Pranata dan juga Watt. Oke, sama-sama. Tapi Watt kita tahu bagaimana kapabilitas dia dengan menggunakan battery. Agak sangat-sangat menyeramkan sekali. Pranata harus bisa mendapatkan momen mengumpulkan stacknya atau napar memori akan jauh lebih berasa. Tapi untuk Ray mendapatkan status sodongan maut tadi langsung aja membuat dirinya dengan menggunakan Pit Poise harus pergi ke area yang berbeda. Iya, sementara kali ini dari Arina Sri bersama dengan Justin tentunya masih akan adem ayem. Apalagi ini ketemunya sama Masha yang barnya ada 3 HP ya. Justin kayaknya harus agak sabar sih. Masalahnya Sabar banget. untuk Pakito lawan ini ya Masya ya, malah sebenarnya lebih diunggulkan ke arah Pakito Pakito. ya, Iya. yang KB bilang ya. Karena balik lagi dengan skill satunya, left hand punch-nya dia itu kan menimbulkan sebuah absorb shield damage. Iya. Dan itu PR banget untuk seorang Masya, karena Masya. dia harus ngancurin shield absorbnya Shieldnya dulu, itu baru ya. dia bisa ngepok ke arah dari Pakitonya itu sendiri. Tapi Justin kayaknya maunya main aman aja sih, Dek. Nah, masalahnya kali ini malah Psycho yang ada di arah X-Lane. Oke, mengejar langsung ke arah Psycho. Coba lihat, Andonya udah kayak permen karet yang memang keinjak ngikut kemanapun Psycho pergi. Ikut ya. Tapi kali ini ternyata masih bisa diamankan oleh RRQ Sena. Dan mungkin ngelihat dari Justin yang coba untuk mau mengcover ya. Karena Masya kan tadi juga pindah tuh. Jadi mau nggak mau Justinnya ikutan sehingga landingnya ini masih bisa dijaga sama seorang Psycho tadi yang ikut rotasi Pak Pulung. Cepet banget clear Ya minion. kan? Nggak nyampe 3 detik. Nggak sampai berapa detik itu tadi. Terus bisa cut wave, bisa ke area jungle, cari informasi, bantu mid lane. Iya nih Pak itu menurut aku juga penting banget sih sekarang untuk meta yang Nah, ini ya. itu ya adik-adik ya. Tahan badan. Alasannya kenapa? Loh, kok second picknya Pakito? Emang Ya begini. begitu lihat efeknya. Lihat efeknya Pakito tuh, tuh lihat sakit tuh. banget tau. Clear wave cepet ya kan tuh. Abis clear wave dia nge-cut, dia jalan. Iya, Dulu, rotasi. duluan dia Duluan rotasi. jalannya. Duluan ngebantu. Tim lawan kekurangan player ya udah. Bisa menang kuantitas. Iya harusnya dari segi kuantitas menang. Betul. Apalagi dia juga punya sisi kan. Yap. Plus menurut aku Pakito ini juga dia bisa nahan badan di area, tapi kali ini di area ringnya bawah yang mencoba untuk mengarah ke arah Pranata, memaksakan Pranata ini pakai flickernya untuk mundur. Masih main aman aja sih dan tidak ada yang begitu berbeda mungkin dari area jungle-nya mungkin untuk sekarang bahkan Ray-nya sendiri lebih mengamankan ke arah killing spree. Cuma untuk Aether karena dia memiliki damage to monster. Ini dia perbedaannya untuk emblem jungle dan juga emblem assassin biasa. Ada damage tambahan karena monsternya violence di bawah. Santai dulu, diem dulu, tenang dulu, tidak mau menampakkan wujud dan mungkin nantinya akan ada satu flicker dan juga fataling yang bisa langsung dikomboin begitu saja. Tapi Ray mengamankan lagi ke arah satu monster jungle yang harusnya menjadi milik dari pemain Arkisena dan mulai aja perfect match-nya akan pergi ke arah mana di mana Fredo Kitty langsung dilewatin, dicuekin begitu saja. Dicuekin Cuma nyari sehabis-habisnya. info. Yap. Cuma nyari info biar Psycho-nya tetap bisa farming dengan menggunakan Sanguine Claw dan juga Bad Impact. Lebih tepatnya kayaknya ninggalin satu ini gak sih lava golem yang di sana, yang di depannya orange buff. Yep. Cuma biar Psycho tetap dapetin 2 stack-nya ini. Weh.
digagalin dong. Satu nomor 15-nya ada flicker yang dikeluarkan. Violence menjadi sosok pelindung yang sangat baik. Barusan Sanguine Claw-nya kena. Ada lagi Bad Impact. Tapi awan, coba lihat. Udah dengan mode Wesker-nya bersiap untuk bisa langsung memberikan damage ke arah siapapun yang mulai mendekat ke arah tubuhnya. Tapi masih bisa selamat. Untuk kali ini pun Turtle-nya menjadi milik dari GPX. Wow, geng Kapak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi kali ini Pranata bakal fokus untuk fokus ke area bawah. Violence udah mulai ngeganggu nih. Dan bahkan purple-nya Aether. diambil sama seorang Aether, Pak Pulung. Movement yang paling bijak ketika kita kalah Turtle, Heeh. kita ambil aja purple buff atau orange buff dari lawan kita. Dan Apalagi ini lawannya keadaannya, Link ya. yes, keadaannya adalah Link yang sangat membutuhkan purple buff dan Aether unggul dari segi level. Dia bakal snowball mulai dari sini dan ini akan mengejar ketertinggalan dengan nantinya mengejar ke arah Turtle yang kedua. Dan bahkan buat Aether itu sendiri dia punya Fury Hammer dan dia akan menuju kepada War X ternyata. Berbeda dengan Ray yang nantinya dia akan langsung menuju kepada Berserker Fury. Karena kita tahu lipat ganda critical damage dari sosok Link ini sangat mematikan sekali dan bisa mengungguli damage dari Aether nanti di late game. Tapi ingat, tanda kutip late game. Late game ya. Early-nya bisa dibilang Lancelot sangat unggul sekali apalagi War X terjadi dari Aether. Oh, Oh, ini dia nih. Ih, udah Ini mulai. genderang perang namanya. Waduh, genderang perang. Duk, 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 duk. 4 detik lagi, purple buff dari Aether akan muncul. Akankah mau diinvasi oleh player dari GPX? Tapi sepertinya tidak ya. Mereka lebih milih untuk mundur dulu, menunggu lagi ke arah purple buff selanjutnya dari GPX. Dengan mengamankan purple buff dari Ray ini udah memastikan bahwa geng Kapak nggak bakal main agresif. Yap. Apalagi mereka bawa Romer Lolita loh. Ini cover banget. Jadi kalau seandainya mereka salah-salah untuk melakukan inisiasi, mereka yang ke pick off. Oh, Itu dia Violence. untungnya. Masih ada pergerakan tadi yang bisa dilakukan hanya saja untuk kali ini. Hey, ada miss move sepertinya di mana tadi Phantom Execution nggak kena ya. Untungnya di bagian belakang masih ada satu pola damage yang sangat baik lagi. Tapi punchernya udah mulai on point. Tidak Aduh. sempat untuk bisa mengeluarkan langsung karena Black Station yang miliki. Tapi Ray harus mundur dulu ke bagian belakang. Iya, tapi tadi menurut aku eksekusinya manis banget sih dari Violence dan juga dari seorang Pranata ya. Mereka benar-benar nunggu sampai sisinya selesai, baru dikeluarkan sisi yang lain. Tapi kali ini bakal coba ditabrak balik oleh Rinasmi dan bahkan dari seorang Justin masih mencoba untuk menahan di area depan. Pranata mencoba untuk membackup. What udah mulai datang Wesker. Flicker maju ke area depan sudah di-expect. Dan bahkan Pranata pun menggunakan flickernya untuk mundur. Wow. Udah terpredik sepertinya bergerak Iya. lebih kuat karena ya balik lagi Pranata juga adalah sosok pemain Beatrix sendiri. Yap. Jadi udah hatam banget kayaknya flickernya bakal digunakan ke arah mana dan ternyata Dibalas Pranata flicker. langsung membalas dengan flickernya juga karena tinju dibalas tinju. Oke, itu dia waktunya. Ada Nibiru yang bisa dikeluarkan, tapi di bagian belakang ada Fatal Link pula. Dia berhasil untuk bisa mengikat awan, membanting awan. Hanya saja untuk kali ini Atlasnya malah merekam nyawa. Satu untuk satu, masing-masing romer hilang. Waduh, ini bisa dibilang saling berbalas-balas lagi di antara kedua tim ini, bro. Saling menjual beli serangan tapi balik lagi Pranatanya masih farming. Wattnya sebenarnya terancam banget di arah bottom lane. Yap. Dan yang menurutku mungkin akan lebih diuntungkan di sini adalah Aether. Lagi-lagi Aether. Sebenarnya itu Pranata. Itu dia waktunya langsung digaruk. Ini kita sebutkan dari awal tadi, Masyanya sudah mulai memainkan peran yang diberikan terhadap dirinya. Ya, dan bahkan bagaimana cara Awat untuk memfollow up yang dilakukan oleh satu sosok Rinasmi dengan sprintnya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang bisa dibilang wasted dari segi battle spell. Cuma buat sekarang di arah bottom lane-nya lebih diunggulkan karena turret itu adalah merupakan sebuah objektif yang kita tahu sendiri. Dia tertanam tapi tidak bisa tumbuh kembali. Waduh, Gimana? tidak ada taran yang bisa tumbuh kembali. Iya. Tidak ada turret yang bisa tumbuh Kecuali next match. kembali. Wah, nggak ada pak. Ya next match kan ada lagi. Bener, next match ada lagi. Tapi kan bukan mereka yang Match bertahan. baru ya, match baru. Bener. Aduh, lucu juga tuh turret tumbuh ya. Tapi kali ini Aether, oke, mencoba untuk pentak masuk ke sini ke arah 3 pemain dari geng Kapak. Ngecek terlebih dahulu di busnya ada siapa nih. Ternyata ada 3 pemain yang sudah menunggu. Tapi Violence bakal coba untuk mengejar karena seorang Watt masih punya Wesker. Harus berhati-hati dan bakal Veduk ini bisa mementung karena seorang Violence langsung dibuka tapi softplate-nya. Violence tumbang kali di tangan seorang Watt. Dan bahkan Domin masih kena 2 pemain kali ini. Dibalikin keadaannya sama geng Kapak di mana Psycho dan juga Pranata tumbang secara bersamaan. Dan itu adalah wombo combo sombro mikro makro yang instan langsung menumbangkan banyaknya member dari RRQ Sena. Lihat tuh 16 dari Fredo, nggak ada yang nge-cancel. Karena udah keluar fatalingnya tadi, lalu tiba-tiba itu Ando damage-nya cepet banget loh. Meltdown karena Psycho. Iya. Duk, Magic Shockwave hilang. Itu Wesker di belakang juga masuk. Sebelumnya ada Nibiru juga udah mulai Itu. mencicil mereka. Angry Gloom dan juga Magic Shockwave yang juga menimbulkan efek sekerat. Ih, Efek shock banget sih sebenarnya karena awalnya Arkisena kan yang sebenarnya pengen team fight, inisiasinya udah dibuka. Yap. Tapi ternyata kecicil-cicil lah ini lihat Andonya udah mulai berasa juga nih di area ke arah mid game bahkan aku bisa bilang ya.
Udah mulai berasa Buset, nih Ando. Rinasminya masih pede banget, tapi satu Ren Rapati langsung memberikan damage karena violence. Berasa ternyata ya, membuat dirinya mungkin tadi dunianya berhenti beberapa detik, beberapa saat. Hingga untuk kali ini Rinasminya ia recall pulang dulu. Iya, tapi memang PR juga ya ngelawan Masya yang notabene punya 3 HP. Itu Pranata tadi kalau dapat memori gak terlalu berasa ke arah Dinasti. Justin gak kena tuh baru satu-satu. Kenapa Justin gak kena? Satu pukulan yang gak kena di mana tangan udah sangat merah tapi Ray udah mulai ada ke bagian tengah tapi Lordnya malah langsung ke reset. Mereka pun kehilangan momentumnya atau ini hanyalah efek pancingan. Oh, dipancing Justin. atau justru dibalikin keadaannya kali ini sama One One dan Weh. Giga Pasaitor. Masih bisa untuk mendapatkan Lordnya sembari mereka akan langsung mundur serentak karena mereka nggak mau team fight 5 lawan 5 bareng sama GPX. Ya, di engage begitu aja dan yang dilakukan oleh Violence mencoba untuk jadi melakukan blok. setup lagi dan Justin juga harus lebih berhati-hati karena buat sekarang walaupun tidak ada Ando di area dari mid lane-nya, tapi teman-teman dari RRQ sana punya Lord. Jangan sampai Lordnya jadi Lord giveaway. Iya, Karena buat sekarang ini Lordnya penting banget. gratis ya. Setidaknya nge-push aja ke arah outer turret. Karena outer turret yang baru tumbang adalah di bagian top lane. Namun mau tidak mau berarti yang dimanfaatkan adalah bagaimana Violence dengan satu setup movement. Karena dia sekarang udah punya flicker. Jadi udah lebih ready nih untuk melakukan sebuah fataling yang akan menimbulkan efek fatal bagi teman-teman dari geng Kapak. Waduh, Iya. Psycho-nya kena Rena Rapati itu barusan. Ih, menyeramkan sekali damage dari Award Lord. Sudah bergerak di atas Justin mencari posisi Bennett-nya dikeluarkan pula Violence. Bisa saja dengan satu flicker dan juga fataling untuk bisa mengejar ke bagian belakang pertahanan yang dimiliki oleh GPX. Tapi masih ditahan sejauh ini. Ini harus sabar sih dari RRQ sana menurut aku. Apalagi mereka nggak bisa team fight yang nempel-nempel secara berlima gitu ya Pak Setuju. Pulung. Karena ada Magic Shove juga KB. Dimana dengan tadi meletup-meletup juga ini ya damage dari seorang Lily ya. Ini bakalan sakit banget sih buat RRQ sana. Apalagi mereka bawa Lancelot yang notabene di menit ke-17 ini bisa fall off damage-nya. Wah, itu dia Domain Blast yang kemungkinan akan flicker kah? Tidak. Belum mau lagi dikeluarkan. Masih ditahan. Tapi Ray di bagian bawah mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Orange Buff dan berhasil. Soalnya tadi posisi dari Ward juga masih jauh sih. Kalau dia flicker sambil Lumen Blast, gak ada damage follow up ya Pak Pulung. Jadi mungkin nge-clear aja ya tadi minionnya di remete biar turretnya juga gak pecah. Ya, sangat wasted juga sih kalau misalkan tiba-tiba ada flicker. Sementara dari Violence-nya itu sendiri dia masih nahan untuk fataling. Dan belum ada flicker juga yang dikeluarkan. Yang paling pertama adalah teman-teman dari RRQ Sena ini belum mendapatkan vision yang cukup agar nantinya mereka bisa menangkap setidaknya kalau nggak Ando itu bisa langsung menuju kepada Watt. Cuma dari tadi ya Fredo sih yang mendapatkan rumput-rumput yang begitu penting sehingga tadinya teman-teman RRQ Sena yang mau melakukan inisiasi setup jadi mereka tuh harus mengurungkan niat. Iya. Dan buat sekarang jadi mereka harus reset dulu sampai benar-benar tim fightnya dipicu sama geng Kapak terlebih dahulu. Kalau geng Kapak buka buka tim fight duluan, menurutku bisa dibilang akan menjadi kerugian bagi mereka kalau seandainya Violence-nya belum tertangkap sama sekali. Ini sama-sama nunggu ya. Sama-sama nunggu. Dan karena Fredo Kitty Lolita dia tipikal counter Cepet setup. banget lihat violence-nya kecil-kecil dan bahkan dari seorang awat langsung menggunakan Weskernya flicker. tumbang violence juga. Dia pakai flicker ya tadi. Iya, dia udah flicker. Udah. Niatnya emang mau fataling. Fataling. Karena, tapi apalah daya. Di sana udah mendekati Award. Oke. Itu dia masalahnya. Atlas Wesker terlalu in my tipis. hand. Iya. Dor. Terlalu tipis untuk Atlasnya sendiri. Karena kita tahu Atlas bukan tipikal hero tank yang begitu tebal. Dan Ando backstep. Weh. Tempest of Blade mundur lagi. Satu upaya membuat mereka mudah agar bisa mendapatkan satu center turretnya. Dan ini berhasil. Dan bahkan lihat Dan aku denger lagi tuh Fredo ngomong. Ini stiker gua nih, stiker gua. Oke, dan bahkan Lord Spawn kali ini harus bisa diamankan oleh geng Kapak kecuali Aether mau coba untuk melakukan kontes ya dengan retribution-nya Pak Pulung. Sementara Ando yang bakal coba lagi ngebuka busnya itu di poke-poke dari seorang violence-nya sampai akhirnya kecicil-cicil peris banget dari seorang Ando sendiri. Oke. Lord sudah ada. Di Iya. tengah, Masya pun sudah mulai bergerak. Purple buff akan diambil terlebih dahulu oleh Link-nya. Baru mereka nanti akan mulai bergerak ke area dari Turtle atau Lord-nya. Justin. Atau mereka akan melakukan tes atau mengusir terlebih dahulu. Baru mereka akan mengamankan itu sendirian. Rena Rapati kena ke arah Psycho. Sakit banget. Sakit banget itu damage yang dihasilkan. Setengah loh Pak Bulung. Langsung kabur ini Pranata dari Psycho-nya untuk balik ke area base. Sementara dari geng Kapak mereka kelihatan banget sih mencoba untuk menjaga posisi dari seorang Awat Supriyadi. Dan arah ke sana pun kalau bisa nulik ke arah Awat ini bakalan enak banget untuk team fight. Tapi kan Awat bener-bener positioning yang bagus banget ya. Justin pun mencoba untuk membackup tapi kali ini dari geng Kapak mereka berhasil untuk mendapatkan lote. Justin mencoba untuk memberikan knock up ke arah seorang Fredo Kitty. Dan Fredo Kitty bakal coba dikejar dengan satu buah perfect match-nya dan bahkan tumbang dari seorang Fredo Kitty-nya. Dan bahkan Dinasmi pun terkena cicilan damage dari satu buah terapan memori bersama dengan konsep. Tapi ternyata Ray melakukan pertukaran dengan adanya satu pemain yang tumbang
damage aja ke arah seorang Watt. Mahal banget loh harga yang harus mereka bayar untuk bisa mendapatkan Lolita. Iya, dan Udah. bahkan banyaknya battle spell yang keluar kayak flicker, terus juga kayak beberapa Iya. ultimate yang udah dilakukan. Ya, karena mereka harus melakukan setidaknya satu trade aja. Setidaknya, Cuma yang gak tapi- aku expect adalah bagaimana pertukaran 1 untuk 2-nya itu. Ray yang KB udah bilang sih, ini Ray mungkin playstyle berbeda ya sama Aether, yang Aether mainnya lebih safe. Iya, iya, Aether iya. nunggu eksekusi, tapi Ray ini bermain dengan sangat amat agresif. Kita backstep ke belakang dan Bener. Psycho adalah target operasinya dia dari tadi. Betul-betul. Jadi sehingga bahkan kayak tadi posisi Violence yang udah maju ke area depan duluan ditumbangkan gitu loh oleh seorang Ray di sini. Sementara Lordnya masih bisa disapu bersih di area bawah Papulung, jadi Arkisana mereka nggak akan kehilangan inhibitor turret. Ando tapi glowing one ini bakal lebih mematikan lagi kalau misalkan udah melakukan fight besar. Buset. Arah area yang Waduh. sempit dan lihat bagaimana Ren apatinya lagi dan lagi. Mematikan sekali apalagi dengan letupan-letupan damage dari Ando yang harus mulai di respect nih. Keluar Wah. dikit, Psycho terancam. Betul. Di kaki-kakinya ada yang panas-panas. Dia dari Periphery. jauh mah ada tiba-tiba peluru nyasar. Benar-benar. Plus awal tadi sekarang udah jadi ini heptasisnya. Jadi penetrasinya bakal lebih sedikit Bertambah lagi sih. dan Heeh. lupakan juga kalau misalkan dia dalam keadaan Wesker. Mm-mm. Itu Wesker sama Heptasis, pedih banget. Kayaknya hilang 2 hit bisa gak sih? Itu senapan beneran tuh. Senapan yang mematikan tuh. Bukan yang mainan ya. Bukan. Udah bukan yang mainan tapi dengan mencoba cicil ke arah Violence. Udah nggak boleh dibuka rumput yang bener-bener apa ya, yang Udah nggak bisa aman. sembarangan ya. Ya beberapa spot yang lumayan terancam kayak misalkan di area river kan ada 2 rumput tuh di tengah-tengah kayaknya udah nggak boleh dibuka. Itu yang pertama. Terus di bagian mid lane juga karena ada bebatuan mendingan jangan dibuka Iya, karena terancam banget kalau seandainya itu ada setidaknya ada andonya untuk melakukan poking damage. Kayaknya harus ngecek Psycho sama Pranata gak sih? Masalahnya Psycho nongol dikit aja udah ditembak sama sniper. Iya benar juga. Dari Renner Apati yang jauh, Wattnya bener-bener gak ngasih nafas. Ini geng apa kelihatan kuat banget sih di arah mid sampai late gamenya ya Pak Yap. Pulung. Seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa, mid dan late-nya akan menjadi arena bermain untuk pemain dari KPX. Namun untuk kali ini, pemain dari Arki, mereka juga harus berpikir keras, harus membuat sebuah momen dulu di bagian depan, baru nantinya Violence akan menjadi sang eksekutor membanting siapapun dan teriakan dibawakan. Mana suaranya katanya? Mana suaranya? MDL Arena. Abang-abangan belakang layar yang ngor. Aduh, kameramen kita Ndo, ya. mohon maaf Ndo, itu Ndo. job desk kita Ndo, Itu jangan kita, diembat Ndo. juga Ndo. Ndo. Benar. Aduh, udah Ando ini aja ngecicil Tiba-tiba- pakai Magic Shop Web. Tiba-tiba aku salah fokus sih sama ada yang Iya, teriak. heran saya Ndo. Ya, gini, Ndo. kenapa dia teriak mana suaranya? Itu untuk melatih atau bahkan men-trigger teman-teman RRQ sana karena dari tadi mereka yang buka. Iya. Karena emang tugasnya untuk geng kapak adalah meng-counter initiate. Iya Dan betul. itu yang selalu mereka lakukan dengan Lolita karena mereka emang gameplaynya kayak gitu. Mereka nunggu aja Mereka nungguin sebenarnya. aja, ayo buka sini team fight-nya secara paksa. Ayo dong buka manis. Tapi ternyata tidak mau dibuka oleh teman-teman dari Ini gara-gara RRQ Masya sana. seorang diri ya, gara-gara masa sendirian. Jalan-jalan Mereka ini banget ya. dikurungnya di rumah banget. Di rumah. Iya Di makanya. rumah banget, enggak di area orange bab, enggak di area bar, Iya, di iya. rumah. Itu WFH anggapannya kayak numbangin Nasri juga kayaknya harus berlima deh. Gak bisa keluar. WFH mereka. Karena WFB, gini, keluar Walk sedikit, from best. mereka bisa datengin Lolita, bisa datengin Iya. Ray juga. Dan kita tahu Thunderclap dengan itemnya dari Rinasmi yang udah kayak gini, 2 Guardian Helmet, dia punya Twilight juga, apalagi dia mau OTW Immortal. Wah itu bakal bahaya banget kalau misalkan tiba-tiba langsung ditabrak dengan Thunderclap. Apalagi kalau yang kena Psycho-nya lagi. Apalagi kalau dia Thunderclap-nya dibarengin sama Thunderbelt. Wah, Ada efek slow setelah itu, true damage-nya Basic attack-nya meledak kan makin lagi. sakit soalnya. Makanya, makin mengerikan jadinya. Makin mengerikan jadi tinggal bagaimana dia akankah mau menggunakan Thunderbelt atau Immortal dari item terakhirnya. Lord di bagian bawah udah langsung berhasil menghancurkan ke arah satu Bestara, tapi di bagian depan coba lihat Fredo Kitty-nya mulai maju tapi terkena lagi dengan dari Sanguine Cloud. Bad Impact udah mulai memberikan sakit banget damage-nya untuk Lancelot mulai maju, nggak kena Tonrosnya, ada Black Stone dikeluarkan, mulai ditumbuk lagi. Selamat kau untuk kali ini karena Adoja satu yang terakhir dan berhasil langsung dihancurkan, namun kali ini udah ada pertukaran yang terjadi di mana udah ada lagi Lancelot yang memang berhasil ditabrak pula. Iya, dan bahkan kali ini Aether yang harus menjadi pertukaran Pak Pulung, di mana ini akan bahaya banget dari arah Kisena. Mereka nggak akan punya damage yang mungkin sekarang pun udah nggak terlalu berasa sih dari Aether, tapi setidaknya yang bisa ngincer ke arah belakang ini kan Aether ya, dengan satu buah puncturnya, Phantom Execution, dan bahkan dari Tonrosnya ini bisa aja mencicil ke arah seorang House of Ready. Nah, kalau ngomongin soal awat sih dari tadi dia bahkan nggak tumbang ya. Positioningnya bagus banget sih, Be. Weh.
Pas nggak? Oke. Masih sempat untuk mengeluarkan Ini- Umil Blastnya walaupun nggak kena karena siapapun. Dan apa yang terjadi nih? Karena Masih hanya langsung memberikan damage. Dan juga saya lihat dia berhasil langsung dihancurkan bekerja sama juga dengan Lee. Entah dari mana datangnya mendadak dari belakang. Langsung aja memberikan damage yang begitu optimal dan hilang. Dari tadi aku bilang, Ray di bawah, aku kira mau split push. Aku kira dia mau Nabrak beres belakang, Pak. Tiba-tiba, itu dia kan yang tadi sempat kita bahas. Bagaimana kalau Rinasmi Thunderclap, tiba-tiba Ray-nya ngincer ke arah Psycho juga. Dan terjadi juga. Tabrak belakang, Pak. Praduga kita. Itu dia, tabrak belakang. Itu namanya metode sandwich. Sandwich, ya? Seolah-olah Psycho itu dagingnya, Betul. rotinya tuh ya Rinasmi sama Ray ini dari depan dan belakang. Namun, Dihap. yang gak aku expect adalah bagaimana cara mereka. Yang tadinya kan mau fight tuh. Iya. Mereka mau, aku kira mau buying time. Karena itu minion di bawah kan berjalan. Aku kira dia mau nyolong ini tau gak orange-nya tadi. Dia nungguin. Oh. Tapi ternyata tidak. Mereka ngincer hero ternyata sekarang. Mhm. Jadi lebih dalam lagi untuk mengancam sosok Psycho yang dari tadi kena Renner apati, terus kena Angry Gloom. Oke lah, mungkin masih bisa mundur, masih bisa selamat. Tapi kritikal untuk Link di late game itu tidak bisa dihindari lagi. Apalagi tadi tersisa 2 bar doang yang bisa menyelamatkan tadi. Entah itu sprint yang mungkin di pop-up juga udah sulit. Winter doang kayaknya. Winter doang sih. Tapi itu juga harus cepat gak sih? Iya. Kayak efek kejut gak sih dari seorang Ray yang tiba-tiba nih sekarang Ray-nya udah terlalu free banget. Dan bahkan sekarang dengan kehadiran Lord di menit yang ke-20, ini harus berhati-hati dari arah Kisena. Dan bahkan konsol mulai dibuka begitu saja. Ando, Freddy Kitty mencoba untuk mencari korban terlebih dahulu. Dan bahkan mereka coba buka map. Ngezoning semua pemain dari arah Kisena setidaknya mundur. Tapi ternyata konsil dibalas konsil masih bisa ditahan dengan Angry Gloom dari seorang Ando. Dan bahkan dari Justin mencoba untuk menculik arah seorang Ray. Tapi Justin harus mundur terlebih dahulu. Flicker digunakan tapi ternyata Rennersnya tidak connect ke arah seorang Justin. Rennersnya bakal coba untuk mencari Waduh. cancel begitu saja. Dari sebuah recall-nya seorang Justin. Dan bahkan satu buah domain blast connect ke arah seorang Violence kali ini. Ternyata mencoba untuk memberikan poke damage tapi ternyata awas Supriyadi membunuh seorang Violence kali ini ditumbangkan sehingga membuat Argisena terlihat pincang sekarang. Awat bekerja sama di mana Ando dari tadi mencicil habis-habisan siapapun. Sendirian doang ya. Sendirian. Sendirian Apalagi- bergantian. Masya Ando. Ya, karena Ando. dari tadi dia cuma punya 2 badan. Iya. Rinasmi dan juga Fredo. Dan selalu nempel sama sosok Suprawa Supriyadi. Andonya yang jalan-jalan dari tadi tuh. Ngebait. Dan siapapun yang terkena bait tersebut, wah itu udah pasti bakal langsung di meltdown. Wah, karena kita tahu single Sakit targetnya banget. sakit banget dan itu Buset. hilang immortalnya. Hilang langsung tapi baru kecepatan sepertinya. Oke. Ada Iya. Wesker yang memang terlalu cepat tadi dikeluarkan. Namun untuk kali ini ada Masya di bagian depan dan juga Link yang mengejar langsung ke arah Psycho. Harus mundur lagi. no, itu. Ada satu kalkulasi yang mungkin tidak bisa dilanjutkan karena terlalu beresiko. The real fast hand ya beresiko. barusan. Iya. The real fast hand pas Cepat. respawn. Dan itu bisa dibilang ya mungkin karena terlalu cepat jadi kalkulasinya miss. Iya, terlalu cepat ya. Saking cepatnya ya. Kena lagi Psycho. Cooling down dulu gak sih? Kena sabar Wat ya sabar kita cooling down dulu tapi sepertinya tidak akan ada cooling down untuk pertempuran di antara kedua tim ini karena dari Justin ya udah memberikan beberapa hit juga karena Pedro Kitty walaupun belum ada damage yang begitu menyakitkan. Fatal Link Jab Kotek tapi untuk kali dari Shadow yang tercipta begitu badis namun mereka berfokus untuk bisa langsung mendapatkan juga ke arah satu besarannya karena wipe out kah Fredo Kitty jadi sosok yang terakhir dan mereka masih bisa menghilangkan pula ke arah satu. Lordnya. Empat pemain itu bangkang dari Ginkapas berkat ada inisiasi yang baik dari seorang Violence. Ini dia. Ngeculik 4 pemain sekaligus dan bahkan Straight Lordnya ya. push. Cuma perlu ditahan oleh satu pemain tapi kali ini lihat Straight push. Araki mereka mencoba untuk straight push masuk ke area besar dari seorang Ginkapas. Lihat manis banget dari seorang Violence. Gila, Ringnya 4 orang. tumbang, Wattnya bahkan lihat dia punya satu pintu transit tapi ternyata tidak sanggup untuk menahan damage-nya. Lihat Araki Sena. Mereka berhasil dapetin momentum comeback-nya kali ini. Fredo kita mencoba untuk menahan namun ternyata Gak di-cancel. bisa. Gak bisa. Di-cancel begitu Gak saja. bisa, gak Dan bisa. bahkan dari Araki Sena kali ini mereka mau masuk Straight dengan push is gaming real. dan straight push is real dari Araki Sena comeback di game yang ketiga. Game satu momen yang dimana langsung mengembalikan negara dengan cepat dan ini adalah pecah telur pertama bagi geng Kapak karena mereka akhirnya menelan kekalahan sepanjang perjalanan mereka di 4 week kita. Dan di hari yang pertama kejutan kembali hadir dari RRQ Sena dengan mengalahkan #1 geng Kapak. Memecahkan telur dan memecahkan kehilangan dari
0 lose match dari geng kapak sekarang bertambah jadi 1 saja. Wow. Oke, ini panas banget ya. Di stage kayaknya panas banget Ini ini. kalau mic kita deket aja ke mereka nih. Saya boleh udah kasih ke mereka? Hah? Ini udah personal berarti. Ini bagaimana dengan kita tahu Ando dari tadi bertanya-tanya kepada teman-teman dari RRQ Sana, mana suaranya? Mana suara? Dan inilah suaranya. Ini suaranya Ini ketika suaranya, ternyata Dok. di winning Dikasih, condition. Dok. Di winning condition mereka ternyata mengembalikan keadaannya dan Ampe belakang, bagaimanapun. Bro. Iya. Ampe Ini kelihatan, belakang. ini kelihatan di Udah, kamera. hey. Kelihatan di kamera. Teriakan pun masih coba untuk diberikan karena mereka kan hanya sebelah-sebelahan aja. Iya. Iya, betapa serunya ya dari match kita. Ini mana Arkesana berhasil untuk memecahkan winning streak yang dimiliki oleh geng kapak. Dan Psycho, pemain veteran kita yang pernah juga berlaga di MPL, Iya. membuktikan bahwa berikan aku 5 pemuda Indonesia, aku akan mendapatkan chemistry sepenuhnya. Ih, sedap. Tapi berikan kesempatan kepada Camat